Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Semoga segar selalu, oke? Ya, jadi hari ini saya akan membuat video sebagai tugas UTS basis data 2. 1 ya? 1, ya, itulah. Jadi materi yang saya pilih itu yaitu konsep dasar basis data. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep apa saja yang harus kita pahami sebagai programmer ya tentunya. Apalagi bagi yang baru memulai masuk ke dunia IT. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke penjelasan. Oke, jadi data. Oke, data ini bisa didefinisikan sebagai suatu fakta atau suatu objek dalam kejadian yang harus disimpan atau dicatat. Jadi data ini memang apa ya, sifatnya itu ya fakta, kayak seperti gimana ya? Ya pokoknya seperti itu loh ya, saya susah menjelaskannya itu. Jadi langsung aja ke contohnya itu seperti ini. Jika kita ambil dalam contoh sistem informasi akademik, objek yang terlibat adalah mahasiswa, matkul, dan dosen. Jadi objek sebagai sistem informasi dalam informasi akademik itu ya tiga tadi, mahasiswa, matkul, dan dosen. Jadi lanjut, database. Jadi database ini merupakan kumpulan terstruktur dari data yang saling terkait, disimpan dalam sebuah sistem yang terorganisir. Jadi database ini sebagai apa ya? Sebagai tempat atau suatu alat untuk menjalankan sebuah apa ya? Sebuah program itu, sebuah program database. Jadi ya database itu. Jadi itu sebuah sistem yang terorganisir aja sih itu aja. Lalu yang perlu kita pahami lagi, ada tiga hal dalam dasar ERD. Bagi kalian yang tidak tahu ERD itu apa, ERD merupakan Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram ini adalah merupakan jadi ada tiga hal yang perlu kita ketahui dalam membentuk suatu database, yaitu ERD. Dalam ERD ini atau Entity Relationship Diagram ada tiga hal dasar yang sangat berkaitan dari seluruh apa yang kita buat dalam database, yaitu ada entity, attribute, dan relasi. Jadi entity ini merupakan terkaitnya suatu objek ataupun kejadian. Lalu ada atribut. Atribut ini adalah suatu ciri atau karakter yang membedakan antara suatu entitas dengan entitas yang lain. Contohnya entity itu seperti ini ya, yang di atas, mahasiswa, matkul, dan dosen. Lalu contoh atribut ini dalam ya atribut ini masih menyambung ya. Jadi contoh atribut itu ada NPM atau nomor mahasiswa, lalu nama dan alamat. Dan yang terakhir yaitu relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan antara entity dengan entity atau objek dengan objek. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke primary key. Jadi definisi primary key adalah
atribut yang kita pilih di antara atribut-atribut yang kita miliki oleh suatu entity yang berfungsi sebagai penghubung dengan entity yang lain. Jadi primary key ini memiliki sifat yang unik yang berfungsi sebagai pembeda dari atribut dengan yang lain, dan sifatnya ini tidak boleh bernilai nol agar kita tidak bingung aja, biar kita nggak bingung untuk menghubungin tabel dari satu ke tabel yang lain. Jadi simpelnya gitu ya. Lalu ke foreign key. Foreign key ini berfungsi sebagai perwakilan dari suatu atribut primary key yang mewakili tabel yang lain. Karena tidak selalu dalam suatu primary key itu nilainya satu doang atau tunggal. Jadi bisa aja dalam suatu kejadian itu, dalam satu tabel itu terdapat lebih dari satu primary key. Jadi gunanya foreign key ini sebagai kunci tamu, ya sebagai mewakilkan aja, simpelnya seperti itu. Lalu lanjut, di sini di slide selanjutnya ada contoh relasi ELD ya sebagai dalam sistem informasi akademik. Jadi di gambar yang pertama itu yang ini terdapat entity mahasiswa dan entity jurusan. Entity ini dilambangkan sebagai persegi panjang, lalu ada atribut, ada npm, nama, kode, dan jenjang. Ini dilambangkan sebagai seperti untuk oval ya. Lalu yang di tengah inilah merupakan sebuah relasi yang dinamai memiliki. Jadi konsep dari ERD dalam sistem informasi akademik ini, entity mahasiswa ini memiliki atribut nama dan npm. Lalu jurusan memiliki atribut kode, nama, dan jenjang. Jadi mahasiswa dan jurusan ini saling berhubungan karena saling dibutuhkan atau saling memiliki. Di foto yang gambar yang pertama ini tanpa menggunakan primary key atau kode khusus, kunci khusus lah ya, gitu. Jadi kita lihat di gambar kedua, kita tandai dengan garis bawah sebagai tanda primary key. Jadi di sini memudahkan kita untuk bisa membedakan mana yang primary key, mana yang tidak. Jadi sebenarnya seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Lalu di sini ada macam-macam relasi database. Jadi terdapat dalam gambar ini ada entity dan relasi. Seperti yang kita tahu tadi, entity dilambangkan dengan persegi panjang, lalu relasi menggunakan diamond, logo diamond. Oke. Jadi jika kalian lihat ada garis yang saling berhubungan, namun ada pembeda dalam garis tersebut, yaitu ada garis seperti ini, garis ini, lalu yang banyak, dari banyak ke banyak. Jadi arti dari garis ini merupakan suatu relasi yang namanya itu yang dinamakan one to one. Jadi one to one ini berfungsi mengambil data A ke data B. Jadi hanya bisa mengambil satu data saja dari A ke B, dari B ke A. Jadi sebenarnya seperti itu. Lalu yang kedua ini ada one to many. Jadi berbeda dengan yang one to one. One to many ini dapat mengambil banyak data, tapi dalam kotak A ini hanya dapat mengambil satu data aja dari yang ke B. Jadi sebenarnya gini, kotak A ini hanya bisa
Ya, kotak A ini hanya bisa diambil satu data saja dari data B. Lalu kotak B ini bisa diambil berbagai data di dalamnya, jadi bisa berganda gitulah ya, pokoknya seperti itu. Lalu ada many to many. Many to many ini ya, kotak A itu bisa diambil dari seluruh data, dan juga kotak B itu semuanya bisa diambil datanya untuk ya, jadi seperti itu ya perbedaan singkatnya. Oke, kita lanjut saja ke berikutnya. Oke, sudah. Ternyata sampai sini saja penjelasan sangat singkat saya. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, uh, sudilah kalian memaafkan saya. Dia gitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam.